Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Anggia Dwi Larasati. Teman-teman, kali ini video aku akan membahas materi tentang konversi panjang, konversi massa, konversi waktu, dan konversi suhu. Nah teman-teman, sebenarnya materi ini melanjutkan dari materi pertemuan sebelumnya yang sudah aku sampaikan. Nah, semoga teman-teman dapat menyimak video ini dengan seksama ya. Jangan lupa teman-teman untuk bantu aku like, kemudian komen, dan juga subscribe. Baik teman-teman, materi pertama kita akan membahas tentang satuan konversi panjang dan juga konversi massa. Nah, di sini aku sudah menyediakan ada tangga kilometer, kemudian ada tangga kilogram. Nah, masing-masing itu menunjukkan massa dan juga menunjukkan panjang. Nah, teman-teman, tangga ini atau anak tangga ini sama dengan materi-materi yang sudah teman-teman pelajari ketika teman-teman SD atau sekolah dasar. Tidak ada bedanya teman-teman, sama gitu ya. Nah, untuk membedakannya teman-teman, di sini biasanya aku pakai kalau kilometer atau menunjukkan meter itu punyanya panjang gitu. Kalau yang kilogram berarti kan gram ya. Gram menunjukkan punya massa. Nah, itu tadi bedanya teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini aku sudah tuliskan teman-teman, kalau anak tangga ini turun berarti dikali 10 gitu ya. Jadi setiap tangganya itu dikali 10. Nah, lalu kalau naik tangga bagaimana? Kalau naik tangga itu berarti dibagi 10. Setiap tangganya dibagi 10. Nah, itu berlaku untuk satuan atau konversi panjang dan juga konversi massa. Sama di sini juga. Kalau naik berarti dibagi 10, kalau turun berarti dikali 10. Begitu teman-teman. Nah, untuk lebih kita pahami materi ini, maka kita langsung ke contoh soal. Oke? Nah, di sini aku sudah sediakan 3 soal, teman-teman. Yang pertama itu aku tulis 10 km. Berapa meter gitu. Jadi kita disuruh cari 10 km itu berapa meter, teman-teman. Berarti ini menunjukkan tangganya turun atau tangganya naik ya kira-kira. Kalau 10 km berarti di atas ya teman-teman, kilometer. Kemudian kita disuruh menunjukkan meter. Meter ada di bawah, berarti turun tangga. Jadi jangan lupa kuncinya teman-teman, kalau turun tangga berarti dikali 10 ya setiap tangganya. Nah, karena di sini turun berapa kali dia? 1, 2, 3. Turun 3 tangga. Berarti tulisnya di sini ya teman-teman. 10 dikali berapa tadi turunnya? 3 tangga. Berarti nolnya 3 ya. 1000. Oke. Berapa teman-teman? 10 dikali 1000. 10.000 meter. Nah, gitu teman-teman. Mudah bukan? Baik teman-teman, kita langsung ke contoh soal yang kedua, yaitu kita diminta untuk merubah 2 gram menjadi miligram. Berapa 2 gram gitu ya? Jika kita ubah menjadi miligram. Kita lihat anak tangga yang konversi massa. Kita cari gram. Oke, ada di sini teman-teman, gram. Kemudian kita akan mengkonversikan menjadi miligram. Berapa? Oke, jadi dia turun tangga ya, sama dengan soal yang pertama. Kira-kira turun tangganya berapa teman-teman? Kita lihat ya. 1, 2, dan 3. Nah, sama ternyata dengan soal yang pertama. Jadi turun 3 tangga. Oke, berarti sama ya dengan tadi. 2 dikali, karena turun 3 tangga maka dikali 10 ya. Maka 1000. Oke, 1000. 2 kali 1000 berapa teman-teman? 2000. Oke. Apa satuannya? Miligram. Nah, mudah bukan? Baik teman-teman, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Di sini aku sudah menyediakan soal
200 meter akan dikonversikan menjadi berapa hektometer gitu ya. Karena meter maka kita akan fokus pada konversi atau tangga panjang. Nah, konversi panjang. Kita cari di sini meternya yang mana? Oke. Nah, meternya ada di sini ya, teman-teman. Kemudian meter ini akan dikonversikan menjadi hektometer. Oke, ada di tangga yang nomor 2. Berarti dari meter ke hektometer. Berarti kita naik tangga, teman-teman. 1, 2. Berarti naik tangga 2. Harus kita ingat setiap tangga itu dikali atau dibagi 10 gitu ya, teman-teman. Maka karena naik 2 tangga, di sini aku tulis ya. Di sini 200 meter, maka akan dibagi 100. Berapa? Coret 2-nya, maka menjadi 2 hektometer. Oke. Jadi seperti itu teman-teman untuk materi kita terkait konversi panjang dan juga konversi massa. Untuk itu selanjutnya teman-teman coba pahami lagi terkait satuan-satuan yang berhubungan dengan konversi panjang. Selanjutnya teman-teman juga bisa memahami materi tentang konversi atau satuan-satuan tentang konversi massa sebagai berikut. Nah teman-teman, untuk menambah pemahaman kamu mengenai konversi panjang ataupun konversi massa, maka silakan disimak catatan berikut di bawah ini. Baik teman-teman, materi selanjutnya yaitu mengenai konversi waktu. Nah, sebenarnya teman-teman pasti sudah paham terkait konversi waktu karena kita sering terjadi ya. Konversi waktu ini sering terjadi pada kehidupan kita sehari-hari, yaitu menunjukkan waktu gitu. Nah, di sini aku sudah menuliskan teman-teman, 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Kemudian 1 detik sama dengan 1 sekon. Jadi di sini mungkin lebih pahamnya kita akan ke contoh soal ya teman-teman. Soal yang pertama yaitu 60 menit. 60 menit berapa sekon gitu ya teman-teman. 60 menit berapa sekon. Nah di sini sudah kita lihat 1 menit aja 60 detik ya. Di sini sedangkan detik menunjukkan sama dengan sekon, berarti kita pakai yang atas. 1 menit sama aja 60 sekon gitu. Jadi detik sama sekon itu hampir sama teman-teman, sama gitu. Jadi kalau di sini 60 menit berapa sekon gitu ya, 60 gitu di 60 menit gitu ya dikali 60 gitu sama dengan 6 kali 6 12, nolnya 2. Tulis satuannya apa? Sekon. Oke, gitu teman-teman. Nah, contoh soal yang kedua. Misalnya aku punya 2400 sekon ya. Kita akan rubah berapa menit. Nah, sedikit beda nih teman-teman. Dari sekon kemudian kita akan rubah ke menit. Berarti karena kebalikannya dari yang soal pertama, maka dibagi. Kalau tadi kan sudah jelas bahwa 1 menit itu menunjukkan 60 detik atau sekon, maka dikali. Tetapi kalau soalnya itu minta sebaliknya, maka dibagi gitu. Berarti kita bagi 2400 dibagi dengan 60 berarti ya. Oke, coret nolnya. 24 dibagi 6 berapa teman-teman? 4 ya. Oke, betul. 4. Sisa 01, 40. Apa satuannya yang diminta? Yaitu menit. Oke. Mudah bukan? Silahkan teman-teman nanti coba lagi contoh-contoh soal yang lainnya ya. Baik teman-teman, materi selanjutnya yaitu mengenai konversi suhu. Nah teman-teman, kalau kita membahas tentang suhu pasti berhubungan dengan Celcius ataupun Kelvin. Nah di sini aku punya rumusnya teman-teman.
T sama dengan T kecil ya ditambah 273. Nah, ini sudah rumus teman-teman. Adapun keterangannya. Keterangannya menunjukkan kalau T berarti menunjukkan suhu dalam Kelvin. Kalau T kecil berarti menunjukkan suhu dalam Celcius. Ada kata kuncinya teman-teman. Kalau Kelvin dan Celcius gitu. Jadi jangan lupa kalau T besar ya, T besar atau kapital menunjukkan Kelvin. Kalau T kecil itu menunjukkan tentang Celcius. Nah, seperti biasa, lebih pahamnya kita akan bahas contoh soalnya. Di sini aku sudah tuliskan. Contohnya, Elsa memanaskan air hingga suhunya 80 derajat Celcius. Kemudian soalnya minta berapakah suhu tersebut jika dinyatakan dalam bentuk Kelvin gitu. Nah, seperti biasa, kita tulis dulu diketahui. Oke, di soal diketahui apa? Kata dia tadi suhunya adalah 80 derajat Celcius ya. Jadi, kalau menunjukkan Celcius tadi T besar atau T kecil? Ya, betul. Berarti menunjukkan T kecil. T kecilnya berapa di soal? 80 derajat Celcius. Oke. Nah, kemudian kita akan tulis ditanya. Yang ditanya, katanya berapa suhu tersebut jika dinyatakan dalam bentuk Kelvin. Tuh, yang ditanya Kelvin teman-teman. Berarti menunjukkan T kecil atau T besar. Ya, betul, T besar. Nah, yang ditanya adalah T besar. Sekarang kita jawab teman-teman. Dijawab dengan rumusnya tadi, bahwa kalau yang ditanya Kelvin atau T besar berarti T sama dengan T kecil ditambah 273. Oke ya. T kecilnya tadi berapa? 80 ditambah 273. Oke, berapa kira-kira teman-teman hasilnya? 80 ditambah 273. Oke, benar. 353 derajat. Nah, derajat apa? Derajat Kelvin ya. Oke. Itu saja materi tentang konversi suhu. Nanti teman-teman agar lebih paham lagi, maka silakan dipelajari terus soal-soal yang berkaitan tentang konversi suhu, yakni tentang Celcius dan juga tentang Kelvin gitu ya. Nah, itu tadi teman-teman pemahaman materi tentang konversi suhu, konversi waktu, konversi panjang, dan juga konversi massa. Nah, untuk lebih memahami pemahamanmu tentang materi ini, maka aku anjurkan teman-teman silakan untuk mengerjakan soal-soal di bawah ini. Nah, itu tadi teman-teman materi dari aku. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Jangan kangen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.